Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Tinata dengan NIM 106230017 Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, materi teori kebenaran. Teori kebenaran terbagi menjadi 4, yaitu teori kebenaran kesepakatan, teori kebenaran korespondensi, kemudian teori kebenaran koherensi, dan teori kebenaran pragmatis. Yang pertama yaitu tentang teori kebenaran kesepakatan. Teori kebenaran kesepakatan ini menjadi dasar dari teori kebenaran, di mana sesuatu dapat dianggap benar apabila telah disepakati dan dipersaksikan. Kemudian ada teori korespondensi. Nah, di dalam teori korespondensi, sesuatu dapat dianggap benar apabila telah terverifikasi dan dibuktikan kebenarannya. Dapat juga disebut bahwa teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang faktual. Kemudian ada teori kebenaran koherensi, atau dalam teori ini sesuatu dapat dianggap benar apabila sesuatu tersebut dapat diterima oleh akal sehat atau dapat dijelaskan secara logika. Dapat juga dikatakan bahwa teori ini adalah teori kebenaran yang argumentatif. Nah, yang terakhir yaitu teori kebenaran pragmatis atau utilitas. Di dalam teori ini dapat kita ketahui bahwa sesuatu dapat dianggap benar apabila telah dipraktikkan atau dibuktikan di dalam masyarakat dalam waktu yang lama. Bisa juga disebut adat atau kebiasaan dalam masyarakat. Jadi sesuatu dapat dianggap benar apabila dapat mendatangkan atau memberikan manfaat ke dalam masyarakat. Yang kedua, tentang ragam pendekatan filsafat hukum Islam. Ada tiga cara atau tiga metode pembelajaran, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto dan logos, yang mana onto berarti ada dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi mempelajari tentang ilmu yang ada. Hakikatnya semua pertanyaan mengenai pertanyaan ontologi berujung pada penyebab utama terjadinya sesuatu. Pada metode ontologi, seseorang mempelajari tentang keberadaan atau apa yang ada. Contoh-contoh pertanyaan ontologi adalah, misal ada seseorang yang bertanya, apakah Tuhan itu ada, atau adakah kehidupan setelah kematian. Nah, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan ontologi karena orang-orang tersebut membutuhkan atau mempertanyakan mengenai keberadaan, apakah benar-benar ada atau tidak. Nah, yang kemudian ada metode epistemologi. Epistemologi juga berasal dari bahasa Yunani, yang mana episte berarti ilmu atau pengetahuan, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi epistemologi mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Hakikatnya dalam metode ini seseorang mempelajari cara mendapatkan ilmu yang benar. Contoh pertanyaan dari epistemologi adalah bagaimana kita tahu bahwa bumi itu bulat, atau bagaimana kita bisa tahu bahwa kita benar-benar tahu sesuatu itu benar. Jadi misal pengetahuan ilmiah dapat dibuktikan dengan cara penelitian, pempraktekan, dan dengan bukti. Nah, sesuatu yang seperti ini tadi adalah contoh pertanyaan dari epistemologi. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi berarti ilmu tentang nilai, yang mana di dalam ilmu tersebut membahas atau terkait dengan etika, yaitu keindahan dan keburukan, dan moral, yaitu baik atau buruk. Nah, contoh-contoh dari pertanyaan mengenai aksiologi ini adalah apakah mencuri itu perbuatan yang salah atau dosa, atau bagaimana kita tahu bahwa suatu karya seni itu indah. Nah, seperti masyarakat dapat menilai bahwa mencuri itu salah karena melanggar moral dan norma. Sedangkan bagaimana kita tahu bahwa
karya seni itu indah, kita bisa mengetahuinya dalam sudut pandang estetika, yaitu keindahan dan keburukan. Baiklah, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.